Nah, ketika saya sampaikan beberapa saat yang lalu, beberapa teman dari Muslim yang model-model yang fanatik gitu, bukan yang toleran, dia katakan, lah inilah orang Kristen buktinya sudah mentahrif kitab sucinya, memalsukan kitab sucinya. Lalu dia bikin semacam perbandingan Bible versus Bible katanya. Coba Anda lihat di Alkitab terjemahan tahun 1930, bunyinya begini. Nah, bandingkan dengan terjemahan Lai tahun 70, bandingkan dengan terjemahan Melayu tahun 1733, sampai segitu datanya. Terjemahan bahasa Inggris Today English Version, bandingkan dengan American Standard Version, bandingkan dengan NIV, apa itu New International Version, ada beda-beda. Ada terjemahan Moffat, ada terjemahan New Catholic Edition. Kenapa firman Tuhan setiap tahun bisa direvisi? Coba lihat kitab saya, kitab ini sampai akhir zaman akan terpelihara. Apa jawab Anda? Ini bukan, tidak mustahil Anda keluar dari gereja ini, coba datanglah ke Masjid Al-Falah kalau tidak percaya. Pasti bunyi semacam ini akan terus menerus. Kita tidak ingin bertentangan dengan agama apapun, tetapi hak kita untuk menjawab. Lalu kemarin saya berkata pada seorang teman Muslim yang hadir dalam acara saya, kalau Bapak membaca kitab suci Alkitab ini tanpa membaca original teksnya, tanpa membaca bahasa aslinya, sama seperti saya mempertentangkan Al-Quran terjemahan Departemen Agama, Al-Quran terjemahan Mahmud Yunus, Al-Quran terjemahan Pictol, The Glorious Quran, Al-Quran terjemahan Yusuf Ali, The Holy Quran. Ini toh beda-beda. Ada kata-kata Syarian diterjemahkan anak sungai, di tempat lain anak yang suci. Anak sungai dengan anak yang suci itu berbeda. Nah bagaimana ini? Loh, tapi teksnya asli sama. Kita teksnya asli juga sama. Lalu mana teks aslinya? Kok tidak pernah terbit? Puji Tuhan, pada tahun ini Alkitab bahasa asli berdampingan dengan bahasa Indonesia sudah terbit. Dan ini kita harus bersyukur karena Tuhan sudah memakai lembaga Alkitab Indonesia untuk menerjemahkan teks standar ini agar kita mengerti bahasa asli kitab suci kita. Kalau ada orang Kristen yang nentang, itu untuk pinter-pinteran, berarti dia tidak tahu kebutuhan lah, biar saja. Pokoknya orang mangan tandurane tonggo gitu aja. Ini penting karena memang apa? Ini menjadi problematik bagi umat Tuhan. Menjadi problematik dan mereka tidak tahu jawabnya. Beberapa tahun yang lalu saya diundang oleh masjid di Kota Batu, di Malang. Kemudian ketika saya tunjukkan bahwa itu perbedaan bisa terjadi pada terjemahan, bukan pada teks asli. Lalu ketika teks aslinya saya tunjukkan, mereka tidak marah. Mereka pada ngerubung, ndirek pengen roh aku. Begitu dilihat, kaya omai rayap katanya. Bahasanya seperti rumahnya rayap gitu.